Sobat Isigo TV, sekarang di depan saya sudah ada tim support dari Isigo GPS. Nah, di sini mereka ingin bahas mengenai fitur-fitur baru dari TMS Isigo GPS. Sekarang kita langsung aja yuk. Pagi Pak Adrian dan tim. Pagi. Ini pagi Sobat Isigo TV. Oke, Pak Adrian mungkin bisa dikenalkan dulu nih dari tim Pak Adrian, bahwa tim siapa aja sih untuk tim support ini? Oke, baik ya. Semangat pagi Sobat Isigo TV. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya dari tim support ya dengan Andrian. Dan kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa rekan dari tim support. Ada Om Yudit, ya. Ini cukup pengalaman di dunia GPS nih. Sudah puluhan tahun ya Om ya. Ya. Dan di sebelah paling kiri ada Om Wisnu yang alhamdulillah baru melepas masa lajang. Selamat Om Wisnu. Pengantin baru ya Pak. Baru. Oke baik, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami diundang oleh Isigo TV untuk coba memberikan informasi terkait fitur yang mungkin paling banyak digunakan oleh user kami ya, Mbak Dini ya, yaitu fitur maintenance. Bagaimana kita ketahui ya, unit operasional kita itu kan adalah sebuah aset yang harus kita jaga. Nah, salah satu cara untuk menjaga agar aset tetap bernilai adalah dengan melakukan perawatan secara berkala. Tentu hal yang paling lumrah adalah fitur reminder maintenance ya. Itu hal yang paling mendasar yang mungkin seharusnya ada di semua TMS. Ya, biasanya kan reminder itu bisa di-push ke dalam notifikasi email, ke Telegram. Kebetulan di Isigo ini terapkannya dalam dua akun saja, Bu. Kita push ke email, notifikasi, dan ke Telegram, akun Telegram. Lalu manfaat apa lagi sih dalam fitur reminder dari maintenance ini? Tentu yang pertama, user dapat menggunakan parameter kilometer ya untuk mengetahui seberapa banyak penggunaan kilometer yang di kendaraan operasional ya. Lalu untuk parameter kilometer kami juga bisa terapkan parameter untuk hari ya, di mana biasanya ini pada penggunaan praktisnya itu digunakan untuk reminder dokumentasi kendaraan ya, banyak STNK dan sebagainya. Oke. Nah, biasanya ketika melakukan maintenance itu pasti ada cost-nya ya Mbak Dini ya dan Sobat TV sekalian. Nah, salah satu fitur yang sudah ada di TMS Isigo, kita sudah siapkan yang namanya report cost operasional. Jadi user dapat melakukan rekapitulasi ya cost-cost yang dibebankan ketika melakukan maintenance tersebut. Semisal untuk pembelian oli ya, kelistrikan dari kendaraan, spare part dan sebagainya. Ini hal-hal mendasar. Nah, berikutnya kita ketemu kendala nih Bu dari user-user kami nih ya, di mana user kami itu memang sudah terbantu dengan fitur reminder. Kapan sih kira-kira kendaraan kita akan masuk ke dalam workshop? Tapi itu data aktual ya Mbak Dini ya. Misalkan kita setting per 10.000 km, lalu kita setting kalau pada kilometer ke 9.000 dia akan kirim alert. Kalau pada kilometer ke 9.500 dia akan kirim alert. Itu kan hal-hal yang sifatnya aktual. Kalau yang aktual itu kan artinya kan tidak bisa diprediksi ya Bu ya. Ya current ya jadinya. Nah, akhirnya dari kendala tersebut user menyampaikan tuh bisa nggak sih kita memperkirakan ya itu kilometer 10.000 itu akan tercapai di tanggal berapa, momen-momen seperti itu akan terjadinya kapan, sehingga dari sisi tim workshop itu bisa mempersiapkan ya, prepare apakah memang stok spare partnya sudah memadai untuk oli misalkan dan sebagainya, atau antrian di workshop itu apakah sedang tinggi atau tidak lotnya. Jadi kendala-kendala atau hambatan seperti itu yang disampaikan ke kami dan kami coba berikan solusinya gitu. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil diskusi dengan user, kita sudah kembangkan nih satu fitur yang namanya proyeksi ya maintenance atau date projection untuk maintenance. Kira-kira seperti itu latar belakang. Oke, berarti nama fitur terbarunya proyeksi untuk maintenance ya. Date projection untuk maintenance. Oke, berarti fitur ini sudah bisa dijalankan dong Pak? Ya alhamdulillah ini kita sudah deploy kemarin setelah melewati hasil pengetesan, di mana tolak ukur yang digunakan untuk fitur ini adalah yang pertama tentunya kita harus mencatat terlebih dahulu ya max value. Nah, ini kalau kita lihat di layar ya, ini ada parameter max value. Ini kan nilai maksimum yang dijadikan parameter utama goalnya. Berapa kilometer sih nantinya kendaraan tersebut harus masuk ke dalam workshop
Ya. Itu wajib ditentukan. Lalu berikutnya nantinya ada parameter yang namanya current value dan current time. Nah ini yang dilakukan oleh program maintenance kita. Jadi secara real time itu program kita akan selalu menghitung. Ini waktu tempuhnya ya current time-nya itu sejak tanggal di input setting maintenance itu sudah berapa lama gitu. Sudah lalu berapa kilometer sudah ditempuh. Itu masuk ke dalam parameter current value dan current time. Lalu parameter ketiga ya tentunya start date-nya dari si maintenance, kapan si user men-setting, memulai kendaraan ini kita akan hitung nih total kilometernya, itu start date. Lalu parameter yang terakhir adalah outstanding value ya, sisa dari total kilometer yang belum dicapai oleh kendaraan. Nah dari keempat parameter inilah kita buat formulanya sehingga nanti akan menghasilkan date projection. Oke, tadi kan Pak Adrian sudah menjelaskan sedikit mengenai fitur terbaru ini ya kan Pak. Nah mungkin dari tim yang lain ada tambahan lagi atau penjelasan lagi nggak terkait fitur terbaru ini? Sebenarnya kan kalau dari sisi dari maintenance sendiri kan kita dari dulu memang udah ada ya. Jadi sekarang kan gimana cara menyempurnakan berdasarkan kebutuhan customer. Gitu. Nah dari situ juga kita akhirnya ada cost maintenance, gitu kan sangat relate nih dengan maintenance yang akan dilakukan. Nah dari cost maintenance ini customer otomatis kan bisa mengetahui nih sebenarnya berapa biaya yang dikeluarkan untuk maintenance si kendaraan tersebut gitu. Sebenarnya kan dari sisi fitur kita gitu ya Mbak Deni, otomatis kita berusaha untuk membantu kemudahan customer untuk memonitoring kendaraannya. Nah terutama salah satunya dalam biaya pengeluaran untuk maintenance. Betul, biaya betul. Nah di sini makanya di kita tuh udah ada salah satu fitur yaitu cost maintenance. Jadi nantinya itu contohnya Mbak Dini gitu ya. Jadi nanti dari berdasarkan cost maintenance tersebut itu kita bisa mengetahui biaya-biaya pengeluaran yang sudah dilakukan untuk kendaraan gitu. Seperti ini ya contohnya ya begitu ya? Iya benar, ini seperti ini. Jadi di sini kan kita bisa melihat bahwa ketika pas pergantian oli, servis atau apapun itu kan pasti ada biaya. Jadi, nah di sini ini bentuk untuk rekap itu ya? Rekap untuk menginput biaya-biaya yang akhirnya nanti dalam contohnya sebulan itu kita bisa tahu nih kosnya totalnya tuh ada berapa nih? Masing-masing unit ya? Iya untuk masing-masing unit. Nah nanti dari situ bisa di-compare lagi tuh per unitnya mana tuh biaya yang paling besar nih, unit mana yang paling besar gitu. Menjangkau waktu operasionalnya juga ya? Iya. Cost maintenance itu dalam fiturnya Om ya? Iya benar. Oke. Berarti intinya dari ke maintenance ini kan dari TMS juga outputnya untuk menekan biaya operasional. Iya, Kan? Maka dari itu TMS Isigo memberikan solusi bagaimana caranya untuk customer-customer kita bisa membantu menekan biaya operasional yang memang itu jadi kendala paling utama ya. Benar? Iya. Salah satu kendala. Benar. Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Wisnu mungkin? Nah, untuk dari fitur multi type maintenance ini kan kita membutuhkan dimendernya tuh kan. Jadi kita itu bisa ngirimin alertnya itu secara berkala gitu loh. Jadi Alatnya lewat apa nih? lewat email dan telegram. Di situ kita bisa diinformasikan tuh. Jadi kayak sisa beberapa kilometer lagi atau beberapa hari lagi gitu. Jadi alat pertamanya itu di sisa 300 atau ke sisa 200 gitu. Itu disesuaikan dengan apa yang sudah kita submit di fiturnya. Jadi sebenarnya Mbak, saya boleh vakum ya. Ini fitur dokter dasar, ya kan. Nah, satu ngerekap cost maintenance, yang satu lagi memberikan reminder. Nah, sebenarnya dari kedua ini cukup membantu ya untuk operasional. Tapi ternyata hasil diskusi kita dengan user itu ada satu kendala lagi dari sisi mereka, yaitu kendala dari sisi tim workshopnya. Untuk hal apa? Menyiapkan ya, prepare ya, menyiapkan untuk proses maintenance-nya. Kan kalau tadi Om Su sampaikan data sisa 300 km lagi itu kan aktual. Tapi kan kita nggak bisa memforecast kan ini kapan nih
300 km itu kapan terjadinya? Seminggu kemudian kan? Ya betul ya? Iya, betul. Atau sebulan kemudian kan? Nah, berdasarkan dari kendala tersebut, hambatan-hambatan yang ada di operasional, itu kita melakukan diskusi panjang dengan user sehingga kita berikan solusi, ya, yaitu yang namanya proyeksi maintenance. Gitu, Proyeksi sobat maintenance. Isigo ya. Oke, mau nanya nih Pak, untuk fitur terbaru ini berarti sudah ada yang gunakan dong customer dari Isigo di GPS? Alhamdulillah ya. Jadi salah satu yang sudah menggunakannya adalah Bina Sarana Meeting. biasa. Customer itu yang paling pertama ini. Itu grupnya Sinar Mas itu. Sinar Mas. Oh, salah satu dari grup Sinarmas yang sudah menggunakan solusi dari Isigo GPS ini ya? Iya, betul. Jadi mereka sebenarnya tim workshopnya ingin tahu kapan sih unit-unit operasional itu akan ganti oli sehingga mereka bisa mempersiapkan stok oli di workshop. Ya, selama ini kan kalau dari sisi workshop kan hanya menerima aja gitu, menerima jadi ini kapan sih notifnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih secara report proyeksinya udah mau tanggal berapa nih gitu. Berarti untuk mempersiapkannya juga. Iya. Itu Oke. sedia payung sebelum hujan ya. Ya, sedia payung sebelum hujan. Ada lagi Pak? Mungkin yang bisa kita contoh fitur terbaru terkait Ya, maintenance ini? ini lebih ke teknis sih, tapi saya nggak akan jauh bahas teknis ya. Secara prinsip begini, fitur dari date projection ini adalah kita memanfaatkan data GPS. Kan ketika tadi si user menginput maintenance reminder, pasti kan si user harus menginput kan maksimum value-nya berapa nih? Contoh 10.000 km itu maksimum value. Ya, lalu berikutnya parameter yang kita gunakan adalah startnya mulai kapan dihitungnya. Artinya masuk workshop terakhir itu kapan kan? Itu menjadi startnya. Contoh misalkan dia 2 hari yang lalu baru masuk bengkel, ya untuk ganti oli. Kan kita catat ya, 2 hari yang lalu berarti tanggal 6 Desember ya. Kita setting 10.000 km, ya kan? Nah setelah 2 hari ini nih, nah itu disebut dengan current time dan current value. Nah itu kita ambil datanya dari GPS juga Mbak Dini dan Sobat Isigo TV. Kita dapat beberapa parameter tuh, ada maximum value kita dapat, ya kan? Startnya mulai kapan dan data currentnya dapat. Data-data inilah yang kita formulasikan. Lumayan kompleks tuh kalau kita lihat rumusnya tuh ya. Mungkin lebih detailnya nanti ada sesi khusus lah ya. Data-data ini kita formulasikan sehingga kita akan memperoleh output berupa proyeksi. Namanya proyeksi itu dinamis Mbak Dini. Proyeksinya dari apa? Dari data historical di aktualnya sudah dilakukan oleh kendaraan. Dalam 2 hari terakhir kendaraan itu misalkan tembus 1.000, ya kita proyeksikan dengan habit yang ada, ya, dengan habit yang sudah dilakukan oleh kendaraan untuk mencapai 10.000 km itu di tanggal berapa? Itu kan penting. Sehingga tim workshop bisa mempersiapkan, oh kalau habitnya seperti ini 10.000 km akan tercapai sebulan lagi nih. Stok kita sudah cukup kan untuk sebulan. Ya kan seperti itu. Oke, berarti memang data-data yang kita dapat ini pun diambil dari data GPS. Iya, betul sekali. Oke, itu berarti dari TMS juga menggunakan berbasis teknologi IoT ya Pak ya? Iya. Oke. Ada lagi? Atau kita sudahi? Sebenarnya banyak kebutuhan, tapi untuk saat ini menurut kami ya salah satu fitur yang menjadi primadona adalah fitur ini sih. Ya, dari sisi fleet management ini membantu untuk memonitoring ya aset-aset mereka ya agar tetap memiliki nilai yang jualnya ya. Oke. Sudah nih. Untuk lebih lengkapnya silakan hubungi Mbak Dini. Mungkin untuk sobat Untuk Isigo trial dan TV, sebagainya ya, benar. ini ya. Untuk sobat Isigo TV yang penasaran gimana sih cara kerjanya lebih detail, lebih lengkap lagi, atau pelanggan-pelanggan setia dari Isigo GPS, mungkin bisa lakukan jadwalkan training dengan tim support IT kita. Ya. Atau memang yang baru pelanggan yang ingin merasakan juga manfaat dari TMS atau solusi, bisa langsung kunjungi website kami. Oke, sampai ketemu lagi di part-part selanjutnya. Dadah.